Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai review jurnal Pulmonary Drug Delivery System, yang dimana mata kuliah pilihan sistem pengantaran obat. Sebelumnya, perkenalkan diri, saya Aisyah Eka Pertiwi sebagai moderator, dan teman-teman saya ada Amelia Putri, ada Alivia Ainun, ada Anissa Humaira, Balkis Hansa, Fatimah Azahra, Dara Ainun Alvina, Erika Tiara Oktaviani, dan Fasya Nabila. Berikut adalah sumber jurnal yang menjadi referensi kami. Untuk pendahuluan, yaitu pemberian obat melalui inhalasi menawarkan terapi yang tepat sasaran untuk penyakit paru-paru seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Selain itu, dengan menyediakan bioavailabilitas yang lebih tinggi daripada rute oral dan parenteral untuk beberapa terapi molekul kecil, obat ini telah muncul sebagai rute pemberian untuk pengobatan penyakit sistemik seperti diabetes mellitus. Luas permukaan penyerapan paru-paru yang besar yang timbul dari sejumlah besar alveoli berkisar antara 200 hingga 600 juta, ditambah dengan lapisan permeabel alveolar vaskular yang tipis memungkinkan pemberian obat yang efisien ke aliran darah. Oleh karena itu, selain memungkinkan akses langsung ke tempat kerja untuk penyakit paru-paru, pemberian rute paru-paru berpotensi untuk memastikan timbulnya tindakan yang cepat untuk penyakit sistemik. Hal ini memungkinkan dosis yang lebih rendah daripada pemberian oral atau injeksi. Selanjutnya, penyerapan obat yang dihirup secara cepat dari paru-paru dapat membatasi efek terapeutik lokalnya, karena obat tersebut dapat dengan cepat dibersihkan dari jaringan paru-paru. Dengan demikian, dosis obat yang sering mungkin diperlukan untuk mempertahankan konsentrasi lokalnya di jaringan paru-paru dalam jendela terapeutik, yang seringkali menyebabkan kepatuhan pasien yang buruk terhadap regimen terapeutik. Penyerapan obat yang dihirup secara cepat dari paru-paru dapat membatasi efek terapeutik lokalnya, karena obat tersebut dapat dengan cepat dibersihkan dari jaringan paru-paru. Dengan demikian, dosis obat yang sering mungkin diperlukan untuk mempertahankan konsentrasi lokalnya di jaringan paru-paru dalam jendela terapeutik yang seringkali menyebabkan kepatuhan pasien yang buruk terhadap regimen terapeutik. Untuk metode yang pertama ada materials, dimulai dari mendapatkan partikel budesonid mikronisasi dengan distribusi ukuran partikel berkisar dari 0,1 hingga 10 mikrometer dan luas permukaan spesifik sekitar 5,6 meter persegi per gram. Kemudian prekursor ALD, trimetilalunium TMA dari Neoyon, titanium tetraklorid dari Stram Chemicals, dan silikon tetraklorid dari Alpha Esar. Masing-masing digunakan sebagaimana adanya. Setiap prekursor disimpan dalam bubbler stainless steel di bawah atmosfer inlet, lalu disiapkan larutan next Lalu disiapkan larutan buffer fosfat sodium dengan pH 6,8 dengan bahan sodium fosfat monobasic monohidrat, disodium hidrogen fosfat anhidrat, sodium dodecyl sulfat, asam ortofosforik 85%, kemudian potasium hidrogen fosfat. Didapatkan standar referensi budesonid dari Eropa Pharmacopoeia untuk kalibrasi dalam uji pelarutan in vitro. Next. Untuk eksperimen ALD dilakukan dalam reaktor bed fluidisasi yang beroperasi di tekanan atmosfer. Dijaga prekursor TMA, PiCl4 dan SiCl4 serta reaktan O3 dan H2O. Digunakan N2 sebagai gas pembawa dan pembersih. Saluran dijaga pada suhu 30 derajat Celcius di atas suhu bubbler untuk menghindari kondensasi yang tidak diinginkan dan mengirimkan prekursor yang tidak cukup. Reaktor dioperasikan pada suhu 40 derajat Celcius untuk setiap proses ALD. Dimasukkan batch bubuk budesonid 5 gram ke dalam reaktor,
terapkan aliran gas yang dioptimalkan sebesar 1 ml per menit yang sesuai dengan 3,4 cm per sekon pada suhu ruangan. Digunakan untuk mengantarkan prekursor ke reaktor dan mencampur serbuk dengan cukup baik dengan bantuan getaran mekanis. Dijalankan siklus ALD, AL2O3 dan TiO2 dijalankan hingga 50 siklus, sedangkan ALD SiO2 dijalankan hingga 1 siklus, dicatat prekursor dan waktu paparan. Next. Kemudian, karakterisasi permukaan. Morfologi lapisan ALD pada partikel budesonid diteliti dengan TEM dan mikroskop elektron transmisi pemindaian atau STEM. Sampel disiapkan dengan mendispersikan serbuk secara langsung pada kisi TEM tembaga berdiameter 3,05 mm. Lalu dalam STEM, gambar diperoleh dalam mode medan gelap anular sudut tinggi. Peta unsur Si, Ti, Al, C, dan O dikumpulkan di beberapa lokasi di grid. Ketebalan film Al2O3, TiO2, dan SiO2 kemudian dievaluasi. Untuk setiap sampel, ketebalan film 10-50 partikel aglomerat diukur di berbagai lokasi dan di rata-rata. Analisis unsur silikon, titanium, dan aluminium sekitar 30 mg bubuk didestruksi dalam 4,5 mili HCl 30%, 1,5 mili HNO3 65%, dan 1 mili HF 40%, menggunakan microwave multi-wave pro selama 60 menit pada daya maksimum. Kemudian, setelah dihancurkan, sampel diencerkan hingga 50 mili dengan air milik Q dan dianalisis dengan spektrometer emisi optik Perkin-Elmer Optima 5300 DeV. Dari fraksi massa, silikon, titanium, dan aluminium yang diukur, presentase berat SiO2, TiO2, dan Al2O3 yang sesuai dihitung. Struktur kristal budesonid yang tidak dilapisi dan dilapisi ALD diperiksa dengan XRPD. Lalu, difraktogram diperoleh dengan radiasi CO sudut 20 dipindai dari 5 derajat hingga 50 derajat dengan langkah 0,02 derajat. Untuk uji pelarutan in vitro, dispersi bubuk budesonid yang tidak dilapisi ALD menggunakan MACI. Siapkan MACI yang dimodifikasi di tenggorokan preseparator tahap 0, tahap 1, 5 tahap berongga yang dibuat khusus, dan plat koleksi dengan filter serat kaca diisi 4 mg budesonid ke dalam kapsul HPMC, dimasukkan kapsul ke dalam inhaler monodose, dipasang inhaler pada tenggorokan MACI, serbuk diaerosolisasi pada 60 liter per menit selama 0,5 detik dan dibiarkan sedimentasi selama 40 menit pada filter, kemudian analisis morfologi dengan SEM dan TEM. Next. Disiapkan filter untuk uji pelarutan. Digabungkan filter yang terdeposit dengan filter kosong. Dimasukkan ke dalam pemegang 3D cetak dan ditempatkan di tabung mikrodis. Dilakukan uji pelarutan dengan kecepatan pengadukan 500 rpm dengan suhu 37 derajat Celcius dalam 25 ml larutan buffer fosfat 0,1 m dengan 0,5% SDS. Diambil sampel pada waktu 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, dan 180 menit. Diisi kembali medium dengan medium pelarutan segar pada 37 derajat Celcius, dilarutkan sisa budesonid dalam etanol dengan sonifikasi selama 20 menit. Dihitung jumlah budesonid dan fraksi budesonid yang terlepas, ditentukan konsentrasi budesonid menggunakan HPLC UV dengan kolom nukleodur C18, suhu 40 derajat Celcius, volume injeksi 10 mikroliter dengan fase gerak buffer fosfat dan aketonitril dan kecepatan aliran 1 mm per menit. Kemudian diakuisisi data dan pemrosesan menggunakan perangkat lunak Empower 3. Kemudian, studi penyerapan paru tikus yang diisolasi dan diperfusi secara ex vivo. Tikus
Euthanasia menggunakan pentobarbital dengan dosis berlebihan. Kemudian paru-paru dan jantung dibedah secara en blok dan arteri pulmonalis kateterisasi. Sebuah tabung plastik dipasang di trakea dan paru-paru ditempatkan di toraks buatan. Tekanan hidrostatik digunakan untuk mengalirkan sirkulasi paru-paru dengan buffer Krebs-Ringer albumin pada pH netral. Preparasi paru-paru yang diisolasi diberi ventilasi menggunakan ventilator hewan pengerat pada 75 napas per menit dan volume tidal rata-rata 1,5 mili IPRL diperfusi dalam mode single pass. Paparan inhalasi singkat budesonid yang tidak dilapisi aerosol dan dilapisi ALD diberikan ke IPRL. Sirkuit pernapasan dirancang untuk melewatkan aerosol dan memungkinkan bubuk farmasi kering mengendap di paru-paru tikus yang terisolasi. Menggunakan sumber vakum hilir dan aliran udara dosis yang mol per paru-paru. Setelah titik waktu hingga 1 jam setelah pemberian obat dan alikuat 50 mikroliter disimpan untuk bioanalisis di akhir percobaan paru-paru. Di akhir percobaan paru-paru ditimbang dan dibekukan sebelum persiapan dan analisis sampel. Kemudian paru-paru dihomogenisasi dalam beratur Ringer menggunakan teknologi pre-Celis dual bead beating. Diendapkan proteinnya dengan menambahkan etanol 180 mikroliter yang mengandung asam asetat 0,2% volume per volume dan standar internal analitis. Setelah itu disentrifugasi 3.440 gram selama 20 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Supernatan diencerkan 1:1 volume per volume dengan air deionisasi yang mengandung asam asetat 0,2% volume per volume agar sesuai dengan fase gerak awal. Jika perlu, sampel diencerkan lebih lanjut dalam 30% metanol dan 0,2% asam asetat volume per volume. Karton stok budesonid 2 milimol disiapkan dalam metanol dan digunakan untuk sampel standar kalibrasi. Sampel kalibrasi diendapkan dan dianalisis persis seperti sampelnya. 3 kurva standar kalibrasi dengan sedikitnya 6 tingkat konsentrasi diselingi dengan sampel studi dalam setiap pengujian analitis. Sampel dimuat dan dipisahkan pada autosampler yang digabungkan ke spektrometer massa dalam mode negatif dengan transisi massa 489,4 lebih dari 357,5 pada potensi declustering dan energi tumbukan masing-masing 75 V minus 75 V dan minus 20 V. Fase bergerak terdiri dari 10 milimol amonium format asetat dan 0,2% asam asetat dalam air DI. Untuk aerosolisasi in vitro dan pengukuran gaya antar partikel digunakan fast screening infector FSI lalu disambungkan FSI ke pompa vakum ditimbang 4,5 mg serbuk dan dimasukkan ke dalam kapsul HPMC ukuran 3. Aerosolisasi dengan laju aliran 30 liter per menit selama 8 detik. Dikumpulkan fraksi partikel halus, dilarutkan partikel halus dalam etanol air, kemudian disonifikasi selama 40 menit, lalu disaring melalui filter 0,2 mikrometer, ditentukan konsentrasi budesonid pada panjang gelombang 248 nm. Atau ditentukan konsentrasi dengan HPLC, diinvestigasi atau diselidiki fraksi partikel halus setelah penyimpanan dalam jangka waktu 8-10 bulan pada 20 derajat Celcius dan 0% RH, maupun setelah penyimpanan dalam vial kaca terbuka selama 1 bulan pada 40 derajat Celcius dan 75% RH. Next. Dilakukan pengukuran AFM, dipasang AFM di meja terisolasi getaran, ditumpukan partikel di slide kaca mikroskop, dihapus agregat yang terikat longgar, dipilih agregat menggunakan kamera tampak atas, direkam kurva defleksi 500-200 per sampel, didapatkan kurva gaya menggunakan hukum Hooke dan metode suara termal, ditentukan gaya kontak dari lompatan dalam kurva gaya. Next. Metode selanjutnya yaitu analisis viabilitas sel. Analisis viabilitas sel budesonid yang tidak dilapisi dan dilapisi ALD dilakukan dengan garis sel alveolar A549 epitel manusia.
Sel-sel dikultur dalam labu kultur berukuran 75 cm persegi menggunakan 15 mili media eagle. Media pertumbuhan diganti setiap 2 hari sekali hingga saat digunakan. Sel A549 ini diunggulkan pada plat 96 sumur dengan kepadatan 1 kali 104 sel per sumur dan dikultur semalaman. Media disedot dari semua sumur dan sel-sel kemudian diberi konsentrasi yang diinginkan berkisar antara 20 hingga 1000 mikrometer formulasi budesonide yang didispersikan dan diencerkan dalam 100 mikroliter media kultur sel untuk setiap sumur. Sel yang diinkubasi dengan 1% SDS volume per volume atau 50 mikroliter menadion yang diencerkan dalam media kultur sel digunakan sebagai kontrol positif. Setelah itu diinkubasi selama 48 jam, lalu viabilitas sel dievaluasi dengan menambahkan 10 mikroliter reagen CCK8 ke setiap sumur dan diinkubasi selama 2 jam tambahan pada suhu 37 derajat Celcius dalam kondisi 5% CO2 dan kelembapan terlatih 95%. Kepadatan optik diukur dengan menggunakan microplate reader pada 450 mikrometer dengan referensi serapan pada 620 nm sesuai dengan protokol pabrikan. Next. Prosedur selanjutnya yaitu model 3 dimensi bronkial manusia secara in vitro. Sel bronkial disemai pada sisipan Snapwell 12 mm dan dipelihara dalam media kultur yang dilengkapi dengan antibiotik atau antimikotik. Sel-sel dibawa ke kondisi kultur sel pada suhu 37 derajat Celcius dan dibiarkan beraklimatisasi selama 7 hari sebelum eksperimen. Kultur diberi makan secara basolateral dengan 2,5 mili per well medium per pemeliharaan setiap hari kedua dan resistansi listrik transepitel dicatat. Pada hari percobaan, sel-sel ditempatkan di plat 6 sumur baru dengan 2,5 mili media kultur hangat di sisi basolateral. Diberikan dosis sisi apikal sel-sel dengan partikel budesonide yang tidak dilapisi dan dilapisi Al2O3 masing-masing 1 mg bubuk ditimbang ke tempat sel-sel ditempatkan. Hisapan 60 liter per menit diterapkan selama 0,3 detik untuk menyebarkan bubuk menjadi aerosol dan yang kemudian dibiarkan mengendap ke sel-sel selama 5 menit. Dosis budesonide diukur dari sel-sel ini dengan penentuan keseimbangan massa menggunakan CMS atau MS. Dosis serbuk pada sel berada dalam kisaran 0,5 sampai 1 mikrogram untuk partikel budesonide yang tidak dilapisi dengan dan yang dilapisi dengan Al2O3. Selain sampel yang diobati, sebagian sel hanya diekspos ke udara tanpa serbuk apapun, yaitu kontrol udara. Setelah pemberian dosis, sel-sel ditempatkan kembali ke dalam plat yang berisi media kultur dan dibagi menjadi kelompok toksikologi dan kelompok khasiat. Kelompok toksikologi dibiarkan diinkubasi selama 24 jam sebelum pengukuran titik akhir. Sedangkan kelompok efikasi dibiarkan untuk diinkubasi terlebih dahulu dengan senyawa selama 2 jam dalam inkubator, diikuti dengan pengobatan sitomix hingga 24 jam untuk memicu respons inflamasi. Kemudian supernatan dari sisi basolateral dikumpulkan dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius untuk dianalisis sitokin berikutnya. Kemudian sel-sel difiksasi untuk analisis histopatologi. Lalu supernatan yang dikumpulkan dicairkan di atas es dan disentrifugasi selama 5 menit pada 1000 rpm pada suhu 4 derajat Celcius. 25 mikroliter sampel standar dan kontrol diinkubasi dengan manik-manik yang dimobilisasi antibodi dan buffer uji selama 17 jam pada suhu 4 derajat Celcius pada pengocok orbital pada 800 rpm. Sel difiksasi pada paraformaldehyde 4% selama 15 menit dan dicuci 3 kali dalam larutan penyangga fosfat. Dehidrasi dalam etanol dan silena diikuti oleh infiltrasi parafin dilakukan dengan program singkat untuk biopsi 1 jam dan 55 menit. Lapisan sel dibenamkan dalam parafin dan irisan setebal 4 mikrometer dibuat menggunakan mikrotom. Lalu dilakukan pewarnaan hematoksilin dan eosin, lalu didehidrasi dalam etanol dan silena, dipasang dengan media pemasang parteks dan dipindai.
Next. Baik, selanjutnya di sini ada hasil data. Yang pertama itu pertumbuhan linear dari SiO2, TiO2, dan Al2O3 pada budesonid yang dimikronisasi sebagai fungsi siklus ALD terlihat pada gambar A, D, dan G. Gambar TM partikel budesonid yang dilapisi oleh yang pada gambar A itu dilapisi oleh SiO2. Pada gambar D itu dilapisi TiO2 dan pada gambar G itu dilapisi dengan Al2O3 melalui ALD. Kemudian pada grafik BEH itu adalah ketebalan film yang diukur dengan image evolusi ketebalan film dengan jumlah siklus untuk pada grafik B itu siklus SiO2, grafik E itu TiO2, dan grafik H itu Al2O3 ALD. Batang galat menunjukkan interval kepercayaan 95%. Pada grafik CFI, evolusi material yang diendapkan diukur dengan ICPOS dan dinormalisasi terhadap jumlah budesonid dengan jumlah siklus. Untuk grafik C itu merupakan grafik SiO2, grafik F itu merupakan grafik TiO2, dan grafik I itu merupakan grafik dari Al2O3 LD. Kemudian pada gambar 2 ini ada gambar ABC di mana medan gelap anular sudut tinggi atau HADF dan pemetaan spektroskopi sinar X dispersif energi atau EDX. Dari gambar A ini Si, O, dan C dalam budesonid berlapis SiO2 setelah 100 siklus. Pada gambar B, Ti, O, dan C dalam budesonid berlapis TiO2 setelah 50 siklus. Dan pada gambar C itu merupakan Al, O, dan C dalam budesonid berlapis Al2O3 setelah 50 siklus. Kemudian pada gambar 3 ini merupakan profil disolusi in vitro budesonid yang tidak dilapisi dan dilapisi ALD setelah aerolisasi menggunakan MaCl. Dibedakan berdasarkan bahan ALD. Yang pertama itu yang grafik A itu merupakan SiO2, yang gambar B itu merupakan TiO2, dan C itu merupakan grafik dari Al2O3. Peningkatan ketebalan lapisan menghasilkan laju disolusi yang lebih lambat. Setiap bahan ALD, batang galat menunjukkan deviasi standar. Kemudian pada gambar 4 ini ada grafik ABC dan gambar D. Pelepasan obat, pelarutan in vitro, dan penyerapan IPRL ex vivo. Pada grafik A, profil pelarutan in vitro budesonid tak berlapis dan berlapis ALD setelah aerolisasi menggunakan MaCl, batang galatnya menunjukkan simpangan baku. Pada grafik B ini menyatakan profil penyerapan ex vivo budesonid tak berlapis dan berlapis ALD menggunakan paru-paru tikus berfusi terisolasi atau IPRL. Batang galatnya menunjukkan interval kepercayaan 95%. Pada grafik C, korelasi waktu yang diperlukan untuk pelepasan atau penyerapan obat 50% atau T50-nya antara in vitro dan ex vivo. Untuk gambar D di sini merupakan gambar TM budesonid tak berlapis dan berlapis ALD setelah pelarutan 5 dan 30 menit dalam baper natrium fosfat. Setelah 5 menit, gelembung dari medium hanya ada di partikel tak berlapis, dan setelah 30 menit, gelembung juga muncul di partikel berlapis ALD. Sementara setelah 30 menit, jumlah budesonid berkisar antara 30% hingga 55% dilepaskan dari partikel berlapis ALD film yang masih utuh. Kemudian ada gambar 5 yaitu
aerosolisasi in vitro dan korelasi dengan gaya antar partikel. Untuk bagian A ini ada fraksi partikel halus, di mana dari massa yang dimuat di bawah 5 mikrometer dari budesonid yang tidak dilapisi dan dilapisi ALD dengan ketebalan film yang berbeda, yang dihasilkan dari jumlah siklus yang berbeda dari SiO2, TiO2, dan Al2O3. Setelah penyimpanan jangka panjang selama 8-10 bulan pada 20 derajat Celcius. Pengukuran dilakukan pada laju alir 30 liter per menit selama 8 detik menggunakan inhaler monodosis. Untuk batang kesalahan itu menunjukkan simpangan baku. Untuk bagian B itu ada gaya kontak budesonid yang tidak dilapisi dan dilapisi ALD. Batang kesalahan menunjukkan interval kepercayaan 95%. Untuk bagian C itu ada korelasi antar FPF dan gaya antar partikel setelah penyimpanan jangka panjang selama 8-10 bulan pada suhu 20 derajat Celcius dan R-nya itu 0%. FPF itu menurun seiring dengan meningkatnya gaya kontak. Untuk gambar nomor 6 ini ada penilaian keamanan dan kemanjuran, di mana bagian A itu ada viabilitas sel setelah pengobatan dengan budesonid tanpa lapisan dan berlapis ALD dalam kisaran konsentrasi 20 hingga 1000 mikrometer selama 48 jam pada sel A549. Batang galat menunjukkan galat baku. Untuk bagian B itu analisis sitokin IR8, GCSF, IP10, dan MCP1. Untuk bagian C ini ada analisis histologi morfologi jaringan paru-paru setelah paparan sel epitel bronkial manusia 3D terhadap udara dan budesonid tanpa lapisan dan berlapis Al2O3 selama 24 jam dengan tanpa sitomik. Baik, ini merupakan tabel dari disolusi secara in vitro, aerosolization, dan safety properties yang dihasilkan dari penelitian. Berikutnya ada pembahasan pengembangan formulasi budesonid yang dilapisi dengan teknik atomic layer deposition (ALD) untuk meningkatkan pengiriman obat melalui inhalasi. Dengan menerapkan film keramik oksida nanoscale seperti Al2O3, TiO2, dan SiO2 pada partikel budesonid mikronisasi, menunjukkan bahwa pelapisan ALD dapat memperlambat laju pelepasan obat dan meningkatkan sifat aerosol tanpa memerlukan pembawa laktosa. Partikel yang dilapisi ALD menunjukkan peningkatan 2 kali lipat dalam fraksi partikel halus FPF setelah 10 siklus ALD, yang disebabkan oleh pengurangan gaya antar partikel. Viabilitas sel menggunakan garis sel epitel alveolar manusia A549 dan model bronkus manusia 3 dimensi menemukan bahwa nanopartikel keramik menunjukkan toksisitas yang sangat rendah pada konsentrasi di bawah 100 mikrogram per mililiter. Sementara konsentrasi budesonid yang lebih tinggi mengurangi viabilitas sel secara signifikan. Film Al2O3 yang terdeposit pada budesonid dapat menginfiltrasi partikel, menghasilkan campuran Al2O3 dan budesonid di permukaan. Ketebalan film meningkat seiring dengan jumlah siklus ALD, tetapi lebih dipengaruhi oleh durasi paparan dan tekanan prekursor daripada jumlah siklus itu sendiri. Uji pelarutan menunjukkan bahwa pelapisan ALD memperlambat laju pelarutan budesonid.
dengan film yang lebih tebal menghasilkan pelepasan yang lebih lambat. Selain itu, hasil aerosolisasi menunjukkan bahwa formulasi yang dilapisi ALD memiliki efisiensi deposisi paru yang lebih baik, berkat pengurangan gaya antar partikel yang meningkatkan kinerja aerosol. Formulasi budesonid yang dilapisi ALD menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk terapi pernapasan. Dengan sifat penguatan obat yang baik, pelepasan yang berkelanjutan dan tidak menyebabkan respon proinflamasi dalam kultur epitel bronkus 3 dimensi, meskipun hasil menunjukkan keamanan dan efikasi yang baik, diperlukan untuk menilai keamanan jangka panjang dan potensi bioakumulasi dari formulasi ini. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa penyimpanan tertekan menyebabkan penurunan gaya kontak pada budesonide polos. Hal ini disebabkan oleh relaksasi permukaan yang menghasilkan energi permukaan lebih rendah. Kemudian lapisan ALD pada budesonide menyebabkan penurunan gaya kontak yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan budesonide polos. Gaya kontak menurun secara signifikan pada formulasi budesonida yang dilapisi dengan Al2O3, TiO2, dan SiO2. Next. Kemudian pelapisan ALD pada partikel budesonida secara signifikan mengurangi gaya antar partikel. Hal ini disebabkan oleh perubahan komposisi permukaan partikel yang mengurangi gaya van der Waals. Kemudian selanjutnya penurunan gaya antar partikel akibat pelapisan ALD berdampak pada peningkatan fine particle fraction atau FPF atau fraksi partikel halus. Partikel halus lebih mudah terhirup dan mencapai bagian bawah saluran pernapasan. Selanjutnya, formulasi budesonida yang dilapisi ALD menunjukkan stabilitas yang baik, bahkan setelah penyimpanan dalam kondisi tekanan tinggi. Next. Mekanisme kerja dari lapisan ALD ini mengubah komposisi permukaan partikel budesonida. Perubahan ini mengurangi gaya van der Waals, yaitu gaya tarik-menarik antar molekul yang lemah. Akibatnya, partikel-partikel menjadi lebih sulit saling menempel dan lebih mudah terdispersi dalam udara saat dihirup. Kemudian tidak merangsang respon imun bawaan, yaitu pelapisan Al2O3 tidak memicu pelepasan sitokin inflamasi yang berlebihan, menunjukkan bahwa formulasi ini aman dan tidak menyebabkan iritasi pada saluran pernapas. Lalu tidak mengganggu aktivitas anti-inflamasi budesonida. Pelepasan Al2O3 tidak mengurangi kemampuan budesonida dalam menghambat respon inflamasi yang diinduksi oleh sitokin. Dan yang terakhir, pelapisan Al2O3 melindungi budesonida. Diperkirakan bahwa pelapisan Al2O3 melindungi partikel budesonida dari degradasi dan meningkatkan waktu paruhnya di saluran nafas. Kemudian pengaruh pada distribusi partikelnya, pelapisan Al2O3 mungkin juga mempengaruhi distribusi partikel budesonida di saluran nafas. Selanjutnya, kesimpulannya, peneliti telah berhasil menciptakan formulasi serbuk budesonida inhalasi dengan sifat pelepasan terkendali dan aerolisasi yang lebih baik dibandingkan formulasi konvensional. Teknik ALD terbukti efektif dalam mengendapkan berbagai film nanoskala keramik seperti SiO2, TiO2, dan Al2O3 pada permukaan partikel budesonida. Film nanoskala yang dihasilkan dari teknik ALD mampu meningkatkan kinerja aerolisasi budesonida, terutama setelah penyimpanan. Hal ini disebabkan oleh gaya van der Waals yang lebih rendah pada partikel yang dilapisi ALD. Ketebalan film nanoskala berpengaruh signifikan terhadap laju pelepasan budesonida. Film yang lebih tebal mampu mempertahankan pelepasan obat secara lebih baik. Film keramik yang digunakan tidak menunjukkan toksisitas pada sel alveolar dan sel epitel bronkial manusia, sehingga aman digunakan. Formulasi baru ini mampu mempertahankan muatan obat yang tinggi hingga 95% dan tidak mempengaruhi viabilitas sel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini. Semoga yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai sistem penghantaran obat di paru-paru.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.